Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmani dengan NIM D1C122304 3. Sebelumnya yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Produksi Bersih, Ibu Irnisa STP MSI. Adalah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang ditugaskan oleh Ibu Irnisa selaku dosen pengampu. Saya akan menjawab pertanyaan soal ujian. Soal pertama itu Ibu Irisa menanyakan pengertian atau itu lingkup produksi bersih. Produksi bersih atau smart production adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat relevensif dan terpadu. Diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi, produk, serta jasa. Tujuannya untuk meningkatkan preferensi penggunaan sumber daya seperti bahan baku, air, dan energi, sekaligus mengurangi risiko terhadap kesehatan kesehatan dan lingkungan. untuk menekan untuk menekankan pencegahan pencegahan pencemaran sejak dini dari sumbernya, daripada pengolahan limbah setelah terbentuk atau end of piece approach. Di sini ada diagram teknik produksi bersih menurut USAID. Pertama ada pencegahan limbah, maksudnya itu meliputi perencanaan produksi yang tidak baik, pengawasan bahan baku dan perataan penggunaan sumber daya. Masuk ke good housekeeping, itu adalah tindakan sederhana seperti pembersihan rutin, pengolahan pengolahan berlebihan, dan penetapan arah kerja agar lebih efisien. Berikutnya ada substitusi bahan baku. Ini menggantikan bahan bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada perbaikan teknologi. Itu adalah tahapan proses untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan limbah. Selanjutnya berikutnya ada modifikasi produk. Ini adalah perencanaan produk agar lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Berikutnya ada daur ulang dan pemanfaatan kembali. Ini menggunakan kembali sisa bahan atau limbah yang masih memiliki nilai guna. Di pertanyaan ketiga, Ibu Irisa SCP MSI menanyakan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Kendala yang pertama itu adalah kendala biaya dan ekonomi, meliputi investasi awal untuk modifikasi peralatan, teknologi baru, atau peralatan karyawan yang seringkali tinggi. Kendala kedua adalah kondisi teknis, itu kurangnya akses terhadap teknologi yang sesuai atau kesulitan memutuskan proses baru ke dalam sistem produksi yang ada. Soalnya ada kendala sumber daya manusia atau SDM. Ini meliputi kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan karyawan mem- serta menjamin tentang produksi bersih. Kendala selanjutnya adalah kendala regulasi dan kebijakan. Regulasi lingkungan yang lemah atau tidak konsisten, serta kurangnya insentif dari pemerintah, seperti subsidi atau pajak hijau. Ini ini membuat industri enggan berinvestasi. Kendala selanjutnya adalah kurangnya data
atau data akurat tentang limbah dan tantangan dalam mengukur manfaat lingkungan secara kuantitatif. Di soal nomor 4, Ibu menanyakan 4 limbah industri menurut UNEP tahun 2022. Empat jenis limbah industri adalah yang pertama limbah padat. Limbah padat itu limbah berbentuk padatan seperti sisa bahan baku, ampas produksi, kemasan rusak, dan lumpur hasil pengolahan. Limbah cair. Limbah cair itu adalah air bekas proses pencucian, perendaman, atau pendinginan yang mengandung zat polimer. Limbah ketiga itu adalah limbah gas. Itu meliputi asap, uap, dan bau dari proses pemanasan atau pembakaran. Untuk limbah keempat itu adalah limbah energi. Ini adalah limbah energi yang dibuang seperti panas berlebih, kebisingan, dan getaran mesin. Di pertanyaan terakhir itu adalah skema proses produksi. Argo industri identifikasi kemungkinan munculnya limbah dan jelaskan opsi produksi bersih yang cocok untuk minimalisir limbah yang dihasilkan pada proses produksi tersebut. Di sini saya mengambil contoh eh, pada industri kelapa sawit. Di sini ada tandan buah segar atau TBS masuk ke proses penerimaan dan penyerahan TBS dan juga dengan sterilisasi atau pengemasan dengan uap masuk ke pemindahan dari tandan, selanjutnya masuk ke proses pencernaan buah atau bigestration, dilanjutkan dengan proses penekanan atau pressing, dilanjutkan dengan proses klarifikasi. Untuk proses selanjutnya ada produk utama atau berupa CPO. CPO yang menghasilkan output inti sawit atau bijinya. Masuk ke proses pemisihan cangkang, lanjut dengan proses penggiringan, pemecahan, dan terakhir masuk ke proses pemisahan minyak. Untuk identifikasi limbah, limbah padat itu ada serat dan cangkang. Untuk limbah cair ada palm oil meal effluent atau POME. Itu tinggi BOD atau COD. BOD itu adalah singkatan dari Biological Oxygen Demand dan COD adalah Chemical Oxygen Demand. Untuk limbah gas atau emil itu berupa asap dari boiler, metana, dan pengolahan anaerob. Untuk opsi produksi bersih yang saya pilih itu ada konvensi POME menjadi biogas, kompos dari IFB dan limbah padat. Yang terakhir ada reuse dan air kondensat. Untuk studi kelayakan, digester biologi umum untuk pabrik sawit, ini dari expert teknisnya. Untuk biaya awal untuk digester biogas sekitar kurang lebih 5 sampai 10 miliar pabrik per 6 ton per jam. Ini untuk kelayakan ekonominya. Kemudian mengurangi emisi GHC hingga 60% dari metana dan BOD, BOM. Itu untuk studi kelayakan lingkungan. Dan terakhir ada studi kelayakan sosial untuk meningkatkan lapangan kerja untuk pengelolaan biogas atau kompos. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.